Welcome back again di channel Anime Viral. Video kali ini kita akan membahas Jujutsu Kaisen episode 146. Yuji dan sekutunya meninjau aturan rumit game pemusnahan dan merumuskan rencana untuk menghadapi pertempuran kerajaan yang sangat berbahaya. Setiap orang diberi peran untuk dieksekusi dan mereka bergerak untuk menghentikan ritual tersebut. Namun permainan telah dimulai dan orang normal telah membangkitkan kemampuan baru. Orang seperti komedian bernama Fumihiko Tagaba. Gimana serunya? Tidak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Megumi terkejut mendengar Hanakurusu mampu memadamkan teknik terkutuk. Tengen mengulangi bahwa teknik malaikat diperlukan untuk membuka bagian belakang alam penjara. Megumi bertanya di mana malaikat itu berada dan Tengen hanya tahu bahwa dia berada di koloni di sisi timur Tokyo. Terdapat 10 koloni yang dihubungkan oleh pembatas yang membentuk garis di Jepang. Garis penghalang ini akan menggabungkan semua orang di Jepang dengan Tengen dan membawa mereka ke sisi lain. Hokkaido tidak dimasukkan karena sudah ditetapkan sebagai kawasan yang suci. Gagasan untuk mengembangkan umat manusia dengan menggabungkan mereka dengan keadaan Tengen saat ini adalah gagasan yang cukup rumit untuk dipahami dan terdengar sangat dilebih-lebihkan. Namun sebagai bukti betapa seriusnya situasi ini, Tengen mengungkapkan kutukan yang menimpa setiap orang di Jepang dalam persiapan merger. Mereka meyakini hanya membutuhkan waktu sekitar 2 bulan saja untuk menyelesaikan ritual tersebut. Kelompok ini membahas aturan permainan pemusnahan. Aturan pertama menyatakan seorang pemain harus menyatakan partisipasinya dalam 19 hari. Saat ini jam 9 pagi pada tanggal 9 November dan semua pemain terbangun sekitar tengah malam pada tanggal 31 Oktober. Ini memberi Tsumiki 10 hari 15 jam untuk berpartisipasi dalam permainan. Aturan kedua menyatakan bahwa siapapun nih yang melanggar aturan pertama akan dikenakan penghapusan teknik terkutuk. Maki berbicara dengan Shoko Ieri tentang aturan main ini sebelumnya. Shoko percaya bahwa penghapusan teknik terkutuk menyiratkan bahwa hal itu tidak melalui transfigurasi idol atau sumpah yang mengikat. Dia berpikir sesuatu pasti terjadi pada otak penggunanya yang akan membunuh mereka jika tidak semua pemain bisa saja menolak untuk menyatakan partisipasi. Tengen membenarkan teori Shoko, artinya Maki dan orang yang tidak memiliki teknik kutukan tidak dalam bahaya. Peraturan nomor 3 menyatakan bahwa siapapun yang memasuki koloni setelah pertandingan dimulai akan dianggap sebagai peserta resmi. Warga sipil yang berada di dalam penghalang akan diberikan satu kesempatan untuk keluar dan tidak ada aturan untuk masuk atau keluar dari koloni. Di awal game pemusnahan, pemain diberi tujuan untuk keluar dari penghalang koloni. Ini berfungsi sebagai cara yang efektif untuk merangsang partisipasi dan membuat para pemain bergerak. Untuk membatasi para pemain secara efektif, mereka harus percaya bahwa mereka memasuki permainan atas kemauan mereka sendiri. Ini bekerja sesuai dengan sumpah yang mengikat yang meningkatkan kekuatan penghalang. Aturan keempat adalah aturan yang menyatakan pemain mencetak poin dengan membunuh satu sama lain. Yang kelima menetapkan bahwa nilai poin setiap pemain ditentukan oleh Game Master. Sebagai aturan umum, ahli sihir bernilai 5 poin dan non penyihir bernilai 1. Megumi bertanya tentang master permainan dan Tengen menjelaskan bahwa setiap permainan menerima Shikigami yang dikenal sebagai Kogane. Kogane berfungsi sebagai antarmuka permainan, sedangkan master permainan berfungsi sebagai program yang mendukungnya. Konsep ini sih agak membingungkan Yuji, membuatnya sempat tersesat. Aturan 6 menyatakan bahwa pemain dapat menggunakan 100 poin yang mereka cetak untuk menegosiasikan aturan baru ke dalam sebuah permainan. Peraturan tidak bisa dikurangi, tapi Megumi berpikir mereka mungkin bisa membuat ketentuan lain sebagai cara memutar untuk melawannya. Sesuai dengan aturan 6, aturan ke-7 menyatakan bahwa master permainan harus menerima aturan baru apapun selama aturan tersebut tidak berdampak jangka panjang pada permainan. Kelompok tersebut bertanya-tanya apakah peraturan tersebut adil, tetapi Tengen meyakinkan mereka bahwa Kenjaku tidak memihak dan mereka dapat berharap untuk diperlakukan dengan adil. Aturan ke-8 dan terakhir menyatakan seorang pemain akan dikenakan penghapusan teknik terkutuk jika skornya tidak berubah selama 19 hari. Yuji khawatir dia harus membunuh orang lain lagi, tapi Megumi punya beberapa ide. Setelah semua informasi ditinjau secara menyeluruh, Maki membahas peran semua orang di masa depan. Yuki dan Choso akan tetap berada di makam bintang untuk menjaga Master Tengen. Maki akan kembali ke klan Zenin untuk mengumpulkan peralatan terkutuk untuk pertempuran mendatang.
Segera setelah Satoru Gojo disegel, klan Zenin dan kamu mengambil semua peralatan terkutuk dari gudang terkutuk SMA Jujutsu. Sekarang Megumi adalah pemimpin klan Zenin. Maki akan bisa mendapatkannya. Pengungkapan ini mengejutkan Yuji, tetapi Megumi mengatakan dia akan menjelaskannya lain kali. Maki menanyakan lokasi bengkel Juzo Kumiya yang akan dia datangi sebelum rekrut Panda. Yuta akan langsung mengikuti cooling game untuk mengumpulkan informasi jauh sebelum Sumiki dan yang lainnya berpartisipasi. Dia akan sendirian lagi, tapi Yuta akan menghindari koloni terdekat untuk mencegah jaminan. Dan dia mungkin tidak dapat dihubungi karena penghalang tersebut kemungkinan besar menghalangi penerimaan ponsel. Dia segera menyadari bahwa hal ini menimbulkan masalah karena Senpai mengatakan kepada Yuji bahwa dia akan membunuhnya jika Sukuna muncul lagi. Mereka berdua memikirkan solusi terbaik, tapi Megumi menghentikan Yuji. Megumi bilang Yuta bisa saja membunuh Yuji jika dia mati, tapi Yuji ingin mencegahnya sejak awal. Maki memberitahu Yuji dan Megumi bahwa peran mereka adalah menemukan Kinji Hakari dan merekrutnya. Hakari adalah siswa tahun ketiga yang diskors dan pemurung, tetapi kelompoknya kekurangan tenaga. Terlepas dari sikapnya, Hakari rupanya sangat tangguh. Yuta bahkan mengatakan bahwa ketika sedang gusar, kekuatan Hakari melebihi dirinya. Tapi Maki tidak begitu setuju dengan pernyataan ini. Semua orang keluar, tapi Yuji berterima kasih kepada Choso atas segalanya. Choso memberitahu Yuji untuk tidak mati, dan saat adiknya itu pergi, Yuki memperhatikan Choso berusaha menyembunyikan air matanya. Sementara itu di sebuah klub komedi bernama Public Stand, kerumunan orang bosan dengan aksi komedi yang serba bombastis. Fumihiko Takaba adalah komedian gagal yang tidak pernah tertawa karena lelucon bodohnya. Rekannya menyuruh pria berusia 35 tahun itu untuk berhenti karena dia tidak lucu lagi. Dengan kondisi Tokyo saat ini, pria tersebut menyarankan Takaba untuk menemukan sesuatu yang lebih cocok saja untuknya. Rekan Takaba lainnya bernama Ken mengatakan dia tidak keberatan dengan lelucon bodohnya itu. Menurut Ken, ada dua tipe komedian yang akan selalu diminati. Komika yang lucu dan komika yang sepenuh hati percaya bahwa mereka lucu. Ken bertanya pada Takaba, yang mana di antara keduanya yang dia yakini. Takaba mengatakan awalnya adalah 50-50 sebelum menerima dorongan aneh. Kemudian dia memutuskan untuk mengubah jawabannya menjadi 70-30. Fumihiko Takaba bukan hanya salah satu dari dua tipe komedian tersebut, ia juga merupakan pemain dalam calling game. Oke guys, itu tadi cerita komik Jujutsu Kaisen chapter 146, dimana di akhir scene dipenuhi rasa sedih dari perpisahan antara dua saudara, dan juga awal petualangan kelompok Yuji memasuki permainan calling game. Gimana nih serunya? Kalau kalian masih penasaran dengan season 2 Jujutsu Kaisen, kalian bisa ikuti terus review manga Jujutsu Kaisen di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik kalian juga boleh cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini, dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari mimin yang kurang pas, mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.